warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamardia akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan berpangkat. 1. Sifat perkalian bilangan berpangkat. 2. Sifat pembagian bilangan berpangkat. 3. Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. 4. Sifat perpangkatan suatu perkalian dua bilangan. 5. Sifat perpangkatan suatu pembagian dua bilangan. 1. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Pada operasi hitung perkalian dalam bilangan berpangkat berlaku sifat seperti di bawah ini. AM dikali AN sama dengan AM tambah N. Untuk lebih memahami cara mengenai rumus di bawah atas, perhatikan uraian di bawah ini. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 5 nya 3 kali dikali dalam kurung 5 2 kali. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 5. Sehingga dapat kita simpulkan menjadi 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 5. 2. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Pada operasi hitung pembagian bilangan berpangkat, maka akan berlaku sifat seperti di bawah ini. AM dibagi AN sama dengan AM dikurang N. Untuk lebih memahami cara mengenai rumus di atas, perhatikan uraian di bawah ini. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Coret 5 kali 5 dikali 5 kali 5 dikali 5 dikali 5. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3. Sehingga bisa kita simpulkan menjadi 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 6 dikurang 3. 3. Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Pada operasi hitung perpangkatan bilangan berpangkat, maka akan berlaku sifat seperti berikut ini. AM N sama dengan AM dikali N. Untuk lebih memahami cara mengenai rumus di atas, perhatikan uraian di bawah ini. 5 pangkat 3 2 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 3 2 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. 5 pangkat 3 2 sama dengan 5 pangkat 6. Sehingga bisa kita simpulkan menjadi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2. 4. Sifat perpangkatan suatu perkalian dua bilangan. Pada operasi hitung perpangkatan pada sebuah perkalian dua bilangan, maka akan berlaku sifat seperti berikut ini. A dikali B pangkat M sama dengan AM dikali BM. Untuk lebih memahami cara mengenai rumus di atas, perhatikan uraian di bawah ini. 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 5 dikali 3 dikali 5. 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 dikali 5 kali 5. 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sehingga bisa kita simpulkan menjadi 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 5. Sifat perpangkatan suatu pembagian dua bilangan. Dalam operasi hitung perpangkatan suatu pembagian dua bilangan berlaku sifat sebagai berikut. A dibagi B pangkat M sama dengan AM dibagi BM. Untuk lebih memahami cara mengenai rumus di atas, perhatikan uraian di bawah ini. 3 per 5 pangkat 2 sama dengan 3 per 5 dikali 3 per 5. 3 per 5 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 per 5 dikali 5. 3 per 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Sehingga bisa kita simpulkan menjadi 3 per 5 pangkat 2 sama dengan 3 per 2 dikali 5 per 2. 6. Sifat perpangkatan bilangan 0. Apabila A merupakan bilangan real serta N merupakan bilangan bulat positif, maka sifat-sifat perpangkatan bilangan 0 ialah sebagai berikut. 1. A pangkat 0 sama dengan 1. 2. 0 pangkat N sama dengan 0. 3. 0 pangkat 0 sama dengan tak terdefinisi. Untuk membuktikan sifat pangkat dari bilangan 0 nomor 1, simak penjelasan di bawah ini. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 4 sama dengan 0 2 pangkat 0. Sehingga 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 0. Sebab
2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 16 per 16 sama dengan 1. Maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya itu ada pengertian bentuk akar. Pada dasarnya, bentuk akar merupakan kebalikan dari bentuk bilangan berpangkat. Bentuk akar sendiri merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional maupun merupakan bilangan irasional. Bentuk akar sendiri bisa dikatakan bentuk suatu bilangan irasional karena tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, A dan B, AB merupakan bilangan bulat tidak sama dengan 0. Bilangan bentuk akar sendiri sering identik berada di dalam tanda akar, yaitu disebut tanda akar. Contoh dari bilangan bentuk akar sendiri yaitu akar 2, akar 5, akar 14, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk akar 25 merupakan bukan bentuk akar karena bilangan itu masih bisa disederhanakan. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan termasuk ke dalam bilangan irasional, bilangan yang meliputi bilangan cacah, bilangan prima, atau bilangan-bilangan lain yang terkait, atau bilangan irasional, yakni bilangan yang hasil baginya tidak pernah berhenti. Bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyebutkan suatu bilangan yang berpangkat. Bentuk akar termasuk ke dalam bilangan irasional, di mana bilangan irasional tidak bisa disebutkan dengan menggunakan bilangan pecahan A per B, A serta B serta bulat. A dan B tidak sama dengan 0. Bentuk akar. Akar N, A pangkat M. Keterangan N sama dengan indeks akar, AM sama dengan bilangan pokok. Itu akar bukan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Akar N sama dengan AM sama dengan AM per N. Akar N AM itu adalah bentuk akar, sedangkan AM per N adalah bilangan berpangkat pecahan. Selanjutnya sifat-sifat bentuk akar. Pertama itu ada akar A pangkat 2 sama dengan A, akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B, dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Akar A per B sama dengan akar A per B, dengan A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Selanjutnya itu adalah contoh soal. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya berisi air sebanyak 97,336 cm3. Tinggi bak mandi itu adalah. Jawab. Tinggi bak sama artinya dengan panjang sisi kubus. Panjang sisi kubus akar polome, akar 3 polome, dengan akar 397,336. Karena akar pangkatnya 3, maka titiknya 3 angka dari belakang. 3 akar 3 97,336. Yang mendekati 97 adalah 4 dikali 4 dikali 4. Sedangkan bilangan pangkat 3 yang angka belakangnya 6 adalah 6 dikali 6 dikali 6. Jadi akar 3 dari 97 336 sama dengan 46. Jadi tinggi bak mandi itu adalah 40 cm3. Operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, di mana kita akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Pada di layar ada kolom pertama A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Yang kedua ada A akar C dikurang B akar C sama dengan A kurang B akar C. Nah, fungsinya di sini jika bentuk akarnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan koefisiennya, di mana koefisiennya di situ adalah A dan B, sedangkan variabelnya adalah akar C. Artinya, bilangan tersebut jika ia berada di dalam tanda akar,
maka dia bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan jika bentuk akarnya itu memuat akar yang sama. Nah, jika pada suatu suku memiliki akar yang sama, maka bisa kita kurangkan dan kita jumlahkan. Nah, sama saja ini untuk pengurangan, tinggal kita gantikan tandanya saja. Begitu ya teman-teman. Ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian. Di mana pada layar kita melihat ada kolom di situ Pi akar A dikali Q akar B sama dengan Pi kali Q akar A kali B. Nah, ini jauh lebih gampang ya teman-teman. Kita tinggal kalikan saja mau sama atau tidak akarnya. Baik koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Di mana Pi dengan Q adalah sebagai koefisien dan akar A sama akar B adalah sebagai variabelnya. Nah, jika untuk pembagian itu sama ya teman-teman, kita tinggal bagikan. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal di mana di sini ada penjumlahan, pengurangan perkalian dan pembagian pada operasi aljabar bentuk akar. Langsung saja kita jawab sama-sama. Nomor 1, di mana di sini ada 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Di mana kita lihat ya teman-teman, akarnya sudah sama, maka kita tinggal tambahkan koefisiennya, yaitu 2 dan 3. 2 ditambah 3 akar 2. Karena akarnya sudah sama, jadi kita tinggal tulis langsung akarnya. Jadi 2 ditambah 3, 5 akar 2. Nah, ini untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 yaitu sama kita menjawabnya dengan soal nomor 1. Hanya pembedanya di tanda kurang. Kita tinggal mengurangkan koefisiennya saja. Jika akarnya atau variabelnya sudah sama, maka tinggal menambahkan atau mengurangkan koefisiennya, yaitu kita tinggal mengurangkan 15 dikurang 25 akar 7. Hasilnya 15 kurang 25 min 10 akar 7. Nah, ini hasil dari 15 akar 7 dikurang 25 akar 7. Langsung kita jawab soal nomor 3. Di mana di sini ada 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Nah, kita lihat di sini akarnya berbeda ya teman-teman. Jika pada perkalian kita tinggal mengalihkan, mau sama apa tidak, akarnya tetap kita bisa mengalihkannya. Yaitu dengan cara mengalihkan koefisiennya dengan koefisiennya dan akarnya dengan akarnya. Kita kalikan ya, 2 dikali 5 dikali akar 3 dikali akar 2. Kita kalikan 2 dikali 5 hasilnya 10. Akar 3 dikali akar 2 tinggal kita kalikan yang di dalamnya. Akar 6. Nah, ini untuk perkalian. Kita jawab nomor 4 ya teman-teman. Ini pembagian. Di mana kita satukan dulu. 7 per 28. Kita satukan akarnya untuk lebih mempermudah. Sama dengan 7 dibagi 28 hasilnya 4. 7 kan habis jadi 1 per 4. Sama dengan akarnya kita tulis, jangan lupa ya akarnya. 1 per 4 masih bisa kita bagi, yaitu 1 per 2. Nah, ini hasil untuk pembagian. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan?
Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Merasionalkan penyebut sebuah pecahan bentuk akar adalah membuat rasional penyebut pecahan yang aslinya merupakan bilangan irasional. Kita tahu bahwa bentuk-bentuk akar merupakan bilangan irasional. Jika bentuk akar tersebut menjadi penyebut pada suatu pecahan, maka dikatakan penyebut irasional. Penyebut irasional dapat diubah menjadi bilangan rasional. Cara merasionalkan penyebut suatu pecahan bergantung pada bentuk pecahan itu sendiri. Akan tetapi, prinsip dasarnya sama, yaitu mengalihkan dengan bentuk akar sekawannya. Kita masuk ke contoh soal di mana di sini ada 2 per akar 7. Yaitu dalam merasionalkannya kita hanya perlu mengalihkan dengan akar penyebut. Di mana di sini adalah penyebutnya adalah akar 7. Nah, kita kalikan dengan akar 7, yaitu 2 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7. Maka kita kalikan 2 dikali akar 7 dapatnya 2 akar 7 per, disitu kan ada akar 7 dikali akar 7. Jika akar dikali akar, maka akarnya akan hilang. Maka dapat hasilnya 7. Yaitu kita sederhanakan lagi, 2 akar 7 per 7 ini hasilnya sudah benar. Bisa kita rasionalkan lagi menjadi lebih kecil, yaitu 2 per 7 akar 7. Nah, kita masuk contoh soal yang kedua, yaitu ada akar 5 per akar 3 tambah akar 2. Dimana jika kita ingin merasionalkannya, kita kalikan dengan penyebutnya. Dimana akar penyebut di sini adalah akar 3 ditambah akar 2. Nah, jika di situ ditambah, maka jika kita kalikan, maka dia akan menjadi kurang, tidak tambah lagi, yaitu akar 5 per akar 3 ditambah akar 2 dikali akar 3 dikurang akar 2. Tadi di bawah itu kan ditambah, maka jika dia naik ke atas, maka berubah menjadi kurang per akar 3 dikurang akar 2. Sama ya. Sama dengan akar 5 dikali akar 3 dikurang akar 2. Kita kalikan, kita satukan dulu akar 5 buka kurung akar 3 dikurang akar 2 kurung per, dimana di sini di bawah pernya, di akarnya, di bawah penyebutnya, yaitu ada akar 3 dikali akar 3. Kita kalikan, akar bertemu akar, maka hasilnya 3. Ditambah positif dikali negatif, hasilnya negatif, yaitu akar 2 dikali akar 2, maka dapat hasilnya 2. Jadi akar 5 buka kurung akar 3 dikurang akar 2 per 3 dikurang 2 hasilnya 1. Habis ya. Sama dengan akar 5 tadi kita kalikan ke dalam kurung, yaitu akar 5 dikali akar 3. Jika akar dikali akar, maka tinggal kita tambahkan angka yang di dalamnya saja. 5 dikali 3 15 dikurang akar 5 dikali akar 2 dapatnya 10. Jadi hasilnya akar 15 dikurang akar 10. Nah, begitu ya teman-teman. Cara menyederhanakan bentuk akar. Beberapa bentuk akar dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk setiap A dan B bilangan bulat positif. Maka berlaku rumus atau persamaan berikut, yaitu akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Dengan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Contoh, akar 108 sama dengan 108 kali berapa? Hasilnya dapat 108, yaitu akar 36 dikali akar 3. 36 dikali 3 hasilnya 108. Akar 36 bisa kita kecilkan menjadi 6, yaitu 6 akar 3. Kita masuk ke contoh soal, yaitu ada akar 27. Akar 27 berapa kali berapa hasilnya? 27 yaitu 9 dikali 3, dimana akar 9 dikali akar 3, yaitu 9 masih bisa kita kecilkan, yaitu menjadi 3. Akar 3 tetap karena tidak bisa lagi dikecilkan, yaitu hasilnya 3 akar 3, dimana akar 27 sama dengan 3 akar 3. Yang kedua ada akar 99, dimana akar 99 ini 9 dikali 11 yaitu hasilnya 99.
yaitu akar 9 dikali akar 11 sama dengan 9 masih bisa kita kecilkan, yaitu 3. 11 tetap ya teman-teman. Jadi akar 99 sama dengan akar 9 dikali akar 11 sama dengan 3 akar 11. Yang ketiga ada akar 50, di mana 25 dikali 2 hasilnya 50, yaitu 25 akar 25 dikali akar 2 sama dengan 25 masih bisa kita kecilkan, yaitu 5. Akar 25 hasilnya 5. Jadi 5 akar 2. Hasil dari akar 50 yaitu 5 akar 2.